Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Hadirin jamaah Masjid Nurul Hidayah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta hidayahnya, sehingga kita pada malam hari ini, malam Kamis di kajian setiap pekannya, Allah masih meringankan langkah kaki kita untuk menuju ke masjid yang kita cintai, duduk di majelis ilmu untuk sama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini adalah ilmu yang bermanfaat, berfaedah dunia wal akhirah. Dan Allah senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita semua, sehingga dengan iman itulah kita terus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan segala amaliyah kebaikan-kebaikan yang Allah telah perintahkan. Shalawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, seluruh pengikutnya, kita termasuk di dalamnya, para ulama, para tabi'in. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua DKM yang sama-sama kita muliakan, dan segenap pengurus Masjid Nurul Hidayah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takdim saya kepada seluruh pengurus. Mudah-mudahan kita doakan selalu pengurus senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan untuk senantiasa mengajak, membimbing, dan mensyiarkan ajaran agama kita, ajaran agama Islam di masjid ini, dan senantiasa Allah berikan kesabaran dalam menghadapi semua jemaah. Apapun kritik dan saran, kalau itu membangun, kita harus siap menerimanya. Mudah-mudahan dengan kritik itu, dengan saran itu, kemakmuran masjid kita ini di Masjid Nurul Hidayah senantiasa bisa terus maju dan berkembang, sehingga betul-betul hidup memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Ada lagi apa?
Bapak sekalian jamaah Masjid Al-Hidayah, Nurul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengikuti kembali kajian malam Kamis yang senantiasa diadakan sebagai program mingguan di Masjid Nurul Hidayah ini. Sebelumnya mari kita sama-sama niatkan i'tikaf di masjid ini selama kita berada dan duduk di majelis ilmu ini, tentunya di masjid yang kita cintai. Semoga senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita sama-sama membaca sholawat sebelum kita memulai kajian, mengingat bulan ini adalah bulan dilahirkannya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta, bukti cinta kita kepada beliau, sebagai rasa taat dan mengagungkan kelahiran beliau, maka untuk memotivasi kita semua, marilah kita bersama-sama membaca sholawat. Ini yang biasa dibaca mungkin di awal ya, di awal membaca maulid tiba atau berjanji dan lain sebagainya. Mari kita baca sama-sama. Nanti nadanya ngikut aja Pak ya. Kita sama-sama membaca dengan suara yang lantang. Di setiap kita membaca sholawat, insya Allah baginda Rasul hadir di tempat ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi baligh hul wasilah, ya Rabbi khussah bil fadilah, ya Rabbi warda anil sahabah, ya Rabbi warda ani sulala, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi warhamna jami'an,
Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waghfir likulli mudhnib. Ya Rabbi la rajana. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi balighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi tarshad nabi nuri. Ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi waskinna jinanak. Ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warzuqna syahadah. Ya Rabbi hifdna bisa'adah. Ya Rabbi waslih kulla muslih. Ya Rabbi waslih kulla mu'dhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa'. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa'. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi di antara hikmah maulid itu untuk memotivasi kita semua untuk senantiasa memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini, malam hari ini, insyaallah kita akan tadabbur Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, kaitannya dengan ujian yang diberikan oleh Allah, dihadirkan untuk kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Apa bentuk ujiannya? Seperti apa ujian dari Allah itu? Bagaimana kita menyikapi ujian yang Allah hadirkan kepada kita? Lalu apa yang harus kita lakukan ketika ujian itu datang dan hadir di dalam kehidupan kita semua? Yang namanya hidup tidak terlepas dengan namanya ujian. Betul Pak ya? Kalau orang hidup pasti ada ujian. Jadi sebaliknya, kalau enggak mau diuji, enggak perlu hidup. Mati saja. Begitu Pak ya. Jadi ujian ini pasti akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bacakan dulu ayatnya, mudah-mudahan dengan membaca beberapa ayat dari surat Al-Baqarah di ayat 155 sampai 157 ini, dari setiap huruf yang kita baca mudah-mudahan mendatangkan kebaikan. Dan itu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran, maka Allah siapkan pahala 10 kebaikan. Jadi kalau setiap hari kita baca walaupun satu ayat, Allah hadirkan, Allah siapkan, Allah berikan 10 kebaikan dari setiap huruf. Hari ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul azim. Besok buka lagi, bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Besok buka lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Walaupun satu ayat, tapi bukan itu yang dihitung. Setiap huruf yang Allah berikan pahalanya itu 10 kebaikan. Jadi kalau hitung-hitungan logika kita dengan cara matematika kita, kalau kita baca suratul Fatihah, baca surat Al-Fatihah dalam satu hari itu berapa kali? Minimal 17 kali dalam sholat. Dari Al-Fatihah itu berapa huruf? Ya, ada yang pernah ngitung? Kalau di sini udah ada nih. Jadi di pembuka suratnya di tafsir Imam An-Nawawi, di situ ada surat Al-Fatihah berapa ayat, berapa huruf. Hurufnya langsung dikasih tahu oleh ulama. Baik, silakan yang buka mushaf, yang punya mushaf di Al-Quran atau di HP, nanti kita baca dulu bareng-bareng. Satu wakaf saya baca, kemudian nanti Bapak mengikuti. Kita baca ta'awuz basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya berapa tadi? 155. Saya dulu membaca baru Bapak ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Barang 1, 2, 3. مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Suaranya keluarin Pak ya. Jangan takut salah kalau ngaji. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Shadaqallahul azim. Ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah di ayat 155 sampai 157 kaitannya dengan ujian yang dihadirkan kepada kita. Bapak paham Pak? Paham nggak apa yang tadi baca? Kalau paham saya tutup. Baik. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu sama Bapak-Bapak semua. Ujian itu perlu nggak Pak sih? Perlu nggak Pak kalau ujian itu? Perlu ya. Untuk apa ujian itu perlu ada? Banyak. Di antaranya mengetahui sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana keistiqomahan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana pula kesabaran dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Dan dalam ujian itu yang paling hebat, Allah akan mengangkat martabat derajat kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah di ayat 155, walanabluwannakum. Karena ini kita tadabbur, kalau di Al-Qur'an cara memaknai dan memahami ayatnya adalah perkataan. Tapi memang tidak sembarang ya. Perlu adanya pemahaman ilmu nahwu sharaf, kemudian ilmu ma'ani bayan badi untuk memahami makna daripada Al-Qur'an. Walanabluwannakum kata Allah. Dalam lafaz lanabluwannakum pertama ada huruf lam di sana. Yang mana maknanya adalah penguatan atau taukid. Memastikan adanya sesuatu. Walanabluwannakum. Yang kedua, huruf taukidnya ada nun musyaddad atau nun bertasydid. Jadi dalam lafaz lanabluwannakum ini ada dua huruf taukid, huruf penguatan. Artinya pasti adanya. Tidak boleh tidak ada. Pasti adanya. Walanabluwannakum, dan pasti dan sungguh pasti kami
akan menguji. Nabluwa, yang kedua, nabluwa itu hukumnya sigot itu fi'il mudhari, yang mana fi'il mudhari ini menunjuk pada makna hadir dan mustaqbal. Hadir itu saat ini, mustaqbal akan datang. Jadi kalau kita semua, kata Allah, wala nabluwannakum, dan sungguh pasti kami akan memberikan ujian. Kapan? Sekarang atau nanti. Kalau kita belum dikasih ujian hari ini, berarti ujiannya akan datang nanti. Ya. Tapi itulah ujian. Ujian hadir terus-menerus berkala. Bisyai'in. Lanjutkan ayatnya. Bisyai'in, dengan sesuatu. Dengan sesuatu. Tafsirnya ay biqalilin. Ay biqalilin. Dengan sesuatu ini sedikit. Allah sungguh pasti akan menguji kita dengan sesuatu yang sedikit. Jadi ujian selama ini yang Allah hadirkan kepada kita itu sedikit. Sedikit apa banyak, Pak? Sedikit apa banyak? Tapi terkadang saat ujian itu datang, kita menganggapnya itu banyak. Betul nggak? Betul ya. Jadi kalau curhat itu sama ustadz, sama orang tua, sama siapapun yang kita percaya, ustadz, saya punya masalah nih. Dari A sampai Z diceritakan. Seolah-olah kita adalah orang yang bermasalah. Kayak numpuk masalah itu. Padahal bisyai'in biqalilin tadi. Padahal masalahnya sedikit. Yang banyak apanya? Hah? Yang banyak nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Nikmatnya yang banyak. Ya. Jadi ujian dari Allah itu sedikit, nikmatnya yang banyak. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, kata Allah. Sesungguhnya segala sesuatu yang kami ciptakan biqadarin, dengan ukurannya. Ukuran kemudahannya, ukuran kesulitannya, ukuran ujiannya. Karena setiap Allah memberikan dan hadirkan ujian kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada sesuatu yang membebani kita dalam ujian itu kecuali kita mampu untuk apa? Untuk mengatasinya. Jadi sedikit ujian itu sedikit, yang banyak nih nikmatnya. Dan kemudian dalam ujian yang Allah hadirkan untuk kita itu, catatannya tidak perlu membandingkan ujian kita dengan orang lain. Kenapa? Karena pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Oh, si anu mah enak ya. Bla 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 bla. Oh, saya begini amat hidup. Enggak saya kayak si anu. Padahal belum tentu yang kita bicarakan ujiannya enteng, bisa jadi lebih berat. Ya. Kemudian dalam ujian ini, di dalam surah At-Taubah di ayat 24 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan 8 di antara media yang menjadi ujian hidup kita. Yang pertama, orang tua. Aba'ukum, bapak-bapak kalian, itu orang tua. Kemudian yang kedua adalah anak, wa abna'ukum. Ujian medianya ya. Kemudian yang ketiga, suami atau
istri. Yang keempat saudara, yang kelima keluarga, yang keenam harta, yang ketujuh perniagaan, yang kedelapan rumah. Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 24 yang menjadi media ujian kita diantaranya 8. Kalau kita sebagai orang tua, ujiannya siapa? A. Bisa anak. Kalau anak, kita tanya anak, ujiannya orang tua. Suami, istri. Bapak pernah nggak? Ibunya nggak ada sih ya. Bapak kalau di rumah, kalau saat sesuatu yang istri kita pengenin nggak dibeliin, kira-kira gimana, Pak? Istri kita ngambek, cemerut, atau tidak nanya, tidak ngobrol berapa hari kuatnya, berapa jam, ya. Nah itu ujian suami istri. Begitupun istri ujiannya suami. Kemudian saudara. Saudara menjadi media ujian. Keluarga. Ya, keluarga juga sama. Kemudian harta. Harta ini menjadi media ujian. Apakah setiap orang yang kaya itu tidak ada ujiannya? Ada. Yang banyak harta belum tentu nikmat tidur, Pak. Ujian itu, ya. Tapi yang kita cukup, ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan, cukup. Yang penting cukup untuk beli mobil ya kemarin. Nah, yang penting cukup. Tapi tidur nikmat, bisa bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, lanjutin sholat subuh, zikir sampai waktu isyraq, sholat isyraq, sedekah subuh, sholat duha, dan terus ibadah. Nikmat. Mendingan jadi orang kaya banyak duit tapi gak nikmat tidur, apa jadi orang cukup tapi nikmat tidur, ibadah pun nikmat. Nggak ada pilihan yang ketiga, Pak ya. Banyak duit, nikmat tidur, nikmat ibadah. Wah, itu luar biasa. Kalau ada pilihan ketiga, saya juga milih ketiga. Ya. Nah, karena saya juga orang kaya, Bas. Ada pepatah, harta tidak habis 7 turunan. Saya kebetulan turunan ke-8. Jadi hartanya habis sebelum saya lahir. Ya. Jadi itu diantaranya media ujian. Nah, Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW, menyampaikan kepada beliau, pada Rasul SAW, ya Rasulullah, saya itu kuat loh menahan ujian atau bersabar dalam ujian. Tatkala ujian ini kesulitan, saya mampu untuk sabar. Tapi kalau ujiannya kenikmatan, saya nggak bisa sabar. Seperti siapa contoh? Sa'labah. Sa'labah orang miskin, minta didoakan oleh Rasul. Sebelum itu, Sa'labah selalu sholat berjamaah, tidak pernah ketinggalan dengan Rasulullah SAW. Minta doa supaya jadi orang kaya. Rasul doakan, ijabah doanya, Allah berikan kekayaan apa? Kambingnya ya, peternakan kambingnya melesat, langsung menjadi saudagar orang kaya. Akhirnya apa? Setelah diberikan kenikmatan yang luar biasa itu, sibuk dengan kambingnya, dan dia ketinggalan terus berjamaah dengan Rasulullah SAW. Itu nikmat yang diberikan Allah, tapi nikmat itu ujian. Jadi tidak selamanya orang yang punya uang harta banyak itu nggak ada ujiannya. Semua ada ujian. Khairihi wa syarrihi. Secara mencangkup seluruh ujian ini dua. Khairihi wa syarrihi. Ada yang baiknya, ada yang buruk. Nikmat ujian bukan? Ujian. Kemiskinan ujian bukan? Ujian. Yang nikmat, yang sulit itu ujian. Nah, kemudian di dalam ujian ini yang dirahasiakan
Itu dua. Satu waktunya, yang kedua bobot ujian. Tadi saya sampaikan bahwa ujian setiap manusia itu tidak sama, berbeda-beda. Ya, sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha. Nah, kemudian Umar bin Khattab menyampaikan bahwa setiap orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan 3 hal. Yang pertama kesejahteraan, kedua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita diuji, kita akan mendapatkan 3 hal yang tadi. Kesejahteraan, rahmat, dan hidayah. Apakah di setiap kita diuji itu semakin dekat dengan Allah, apa saat diuji itu kita semakin jauh? Biasanya kalau ujian itu kesulitan, kita semakin dekat, rajin ibadahnya, ya. Tapi saat kita mendapat kesenangan, lupa kalau itu ujian. Saudara-saudara kita, tetangga kita yang hari ini kecukupan dengan harta, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini diumumkan oleh DKM bahwa di Nurul Hidayah ada pengajian. Diuji dengan kesibukan dunianya, dengan harta yang banyaknya itu, kira-kira bisa hadir nggak? Nggak bisa hadir. Alasannya capek, ya. Alasannya pengen istirahat karena besok harus kerja. Banyak alasan yang diungkapkan, padahal itu ujian, ya. Minal khaufi, yang pertama Allah sampaikan ujian itu adalah rasa takut, gelisah, risau, khawatir, galau. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kita semua punya istri cantik, ya. Takut nggak? Takut hilang, takut diculik. Istri kita punya suami nih, punya kita. Wah, suaminya setia, ganteng. Dia kalau keluar rumah, ada nggak rasa takut kira-kira? Ada. Takut apa? Takut belok ke pos kedua. Ya. Ada rasa takut, Pak. Anak yang dekat ditakutin. Kalau main takut jatuh, ya. Takut berkelahi dengan orang lain. Saat jauh kita berangkatkan ke pesantren, ada nggak rasa takut? Takut dia nggak betah, takut nangis terus. Ada rasa takut dalam diri kita. Apalagi anak kita perempuan. Ada rasa takut, khawatir, gelisah saat kita meninggalkan atau dia di pesantren. Kemudian yang kedua, wal ju'i, kelaparan. Ya. Itu ujian. Apa? Kelaparan ini urusannya dengan perut. Kita punya rasa takut dengan kelaparan, padahal saat ini saya tanya sama bapak-bapak semua. Saat ini kita punya yang usaha dagang, setiap hari ada penghasilan nggak, Pak? Ada, ya. Balik lagi yang kemarin kita ceritakan, karena rezeki itu dijamin. Ada keuntungan, ada. Yang kerja itu, kalau yang dagang kan setiap hari, ya, megang uang. Kalau yang kerja setiap bulan dapat gaji atau honor. Kalau dalam 1 minggu ini, taruhlah hari Kamis sampai hari Kamis lagi,
di saldo itu masih mencukupi untuk makan. Ya, di saldo kita di tabungan ini yang setiap bulan kita terima masih ada cukup untuk makan. Kira-kira kita khawatir nggak untuk minggu berikutnya? Takut kelaparan nggak? Dalam seminggu itu aja kita takut nggak kelaparan? Tidak, karena sudah ada persediaan. Sudah ada persediaan pun kita masih memikirkan bagaimana bulan depan. Padahal masih lama. Ya. Saudara kita yang hari ini juga sama, persediaan stok makan bahkan beras masih ada 1 karung untuk seminggu. Ya, yang harusnya dalam hati itu tidak ada rasa takut kelaparan untuk keluarganya, untuk dirinya. Ya. Seharusnya harus bisa hadir pada malam hari ini. Karena itu ujian. Kemudian yang ketiga, wa naqsim minal amwali bil halaki, tafsirnya. Dan ujian itu yang ketiga, kekurangan daripada harta. Ya, kekurangan harta. Sebetulnya nyambung yang barusan, ya. Kekurangan harta. Kalau selama kita masih ada stok untuk makan 1 minggu, nggak usah khawatir karena itu ujian. Ya, ujian. Selama kita masih ada stok 1 minggu, masih ada beras untuk makan, tidak seperti zaman Rasulullah SAW. Hari ini makan, besok belum tentu. Betul nggak? Besok belum tentu dapat makan. Kita hari ini kerja, sebulan dapat gaji kontinu, bahkan bisa jadi setiap tahun naik gajinya. Ya. Kalau kita kerjanya bagus, dinilai baik, naik pangkatnya, naik jabatannya. Apakah dengan naik jabatan itu bukan ujian, Pak? Ujian. Kalau dengan pangkat itu naik, kemudian gaji kita lebih tinggi, tetapi kita tidak bisa menikmati ibadah. Ujian. Ya. Kalau saat biasa menjadi orang biasa, karyawan biasa, sholat bisa nikmat. Saat waktunya istirahat jam 12 bisa sholat. Sudah dinaikin jadi atasan jabatan yang naik, jam 12 yang harusnya kita sholat zuhur, ada meeting. Meetingnya nggak bisa ditunda. Ujian lagi. Ya. Ujian lagi. Kemudian wal anfus. Nomor 4 ujiannya adalah kehilangan jiwa. Di antaranya, ini yang meresahkan jiwa, di antaranya kematian. Kedua, sakit, celaka, dan lain sebagainya. Yang mengakibatkan jiwa ini terancam. Itu ujian anfus, jiwa kita semua. Apalagi kalau yang namanya mati. Ya. Orang rata-rata kita lah ya, yang imannya masih tipis, kira-kira takut nggak mati, Pak? Kenapa takut? Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut. Kan kita itu hidup untuk apa? Untuk nunggu mati. Kita hidup untuk nunggu giliran mati. Tapi nggak tahu kapan. Tapi apa yang ditakutkan? Kira-kira apa yang ditakutkan, Pak? Takut bagaimana nanti istri anak saya tinggalin. Ya. Takut dan takut. Padahal kematian itu datang dengan pasti. Ya. Dan kematian itu bila kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih sayang untuk manggil kita daripada hidup di dunia. Jadi setiap orang sudah disiapkan rezekinya dengan kemaslahatan hidup. Jadi kalau mati habis rezekinya, kuotanya habis. Yang terakhir wassamarat, buah-buahan. Kalau petani ya itu buah-buahan, takut apa? Kalau bertani
takut enggak panen, busuk, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini seperti sekarang banyak ya, banyak peristiwa atau kejadian. Kemarin saya lihat di TV itu ada berita orang tua yang sudah sepuh, dia bertani, nanamnya melon. Terus kebun melonnya itu karena hujan lebat jadi banjir, hancur semua melonnya. Ya, yang dirasakan apa? Sedih, nangis. Padahal kalau dia punya iman yang kuat, itu adalah ujian. Karena di setiap ujian yang Allah hadirkan ada rahasia, ada kebaikan yang Allah siapkan di depannya nanti. Cuman kita nggak tahu. Ya. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita senantiasa mampu menerima ujian yang Allah berikan, yang Allah hadirkan kepada kita dalam kehidupannya dengan rasa husnuzon. Apa itu husnuzon? Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah itu ujian itu surat cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik daripada apa yang kita miliki hari ini. Bisa jadi hari ini misalnya kita di PHK, kerjaan di PHK. Setelah di PHK bisa jadi lebih baik. Masa pandemi kemarin banyak orang di PHK di pabrik. Dengan kegigihannya, dengan ikhtiarnya, dia cari jalan yang lain. Apa? Dagang masker. Akhirnya Allah perkenankan ternyata itu adalah jalan yang terbaik untuk rezekinya. Jalan terbaik dari ujiannya. Rahasia yang Allah siapkan. Ternyata dengan berdagang masker itu dia makin maju. Penghasilannya lebih tinggi daripada dia gaji di pabrik. Karena setiap ujian Allah siapkan yang terbaik. Jadi apabila kita mampu menerima ujian itu dengan rasa husnuzon, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sabar dalam menerima ujian, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap kita adalah orang yang punya rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan, maka dia akan terus diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Kalau dia sabar, maka dia orang ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang punya keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sikap tadi dalam menerima ujian ketika kita sabar, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajat kita. Allah angkat derajat kita di depan, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di depan para malaikat dan seluruh manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan manusia? Tidak bisa menolak dan mengelaknya selain dia punya derajat dan martabat yang tinggi di hadapan seluruh makhluk. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di surah Al-Ankabut ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia ini mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka enggak diuji. Jadi mustahil orang yang hidup di dunia tidak punya ujian. Ya, walanabluwannakum tadi. Pasti tidak boleh tidak. Pasti hadir, pasti datang, pasti diterima oleh kita ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Saat kita bisa mampu menerima ujian itu dengan sabar, dengan ikhlas, dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan surga. Apakah ini yang kita mau? Betul Pak ya? Apa kita mau masuk surga Pak? Tentu ini yang dicita-citakan. Maka saat ujian yang sulit, yang baik datang, kita sabar menerimanya. Yang buruk pun kita sabar menerima. Segala bentuk ujian baik yang baiknya ataupun yang buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan surga. Di dalam surah Al-An'am di ayat 24, para malaikat Allah Subhanahu wa taala menyambut kita untuk masuk ke surga dengan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Salamun, kesejahteraan, alaikum untuk kalian, bima sabartum, teruntuk orang-orang yang senantiasa sabar dalam menghadapi ujian. Sabarnya sampai mana? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sampai kapan? Pertanyaannya, sampai kapan sabarnya? Sampai kapan sabarnya? Anak kita bandel suruh sholat nggak mau. Satu kali dikasih tahu ngeyel, kedua kali ngeyel juga, ketiga kali masih bisa sabar. Jadi batasnya berapa kali? Batasnya 3 kali. Innallaha ma'as sabirin. Pertanyaannya sampai kapan Allah bersama kita? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sampai kapan Allah bersama orang yang sabar? Sampai dia tidak sabar. Kalau dia sudah tidak sabar, nggak ada ma'an lagi ya, nggak ada ma'as sabirin lagi. Dia memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Resign dari kesabaran. Ya, putus hubungan dengan Allah. Makanya sabar dalam segala ujian. Kemudian yang ketiga, yang akan kita raih saat menghadapi ujian dengan sabar itu, Allah sedang mengampuni dosa kita. Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Kata hadis Rasulullah SAW, muttafaqun alaih, tidaklah rasa sakit yang diderita, suka duka yang didapatkan, gelisah yang dirasakan, kematian yang dirasakan, kecuali Allah Subhanahu wa taala sedang mengampuni dosanya. Jadi kalau saat kita diuji terutama dengan kesulitan, ya, itu paling berasa itu ujian itu saat sulit ya. Betul nggak? Saat ada kesulitan pasti kita ujian dari Allah. Ya Allah, kok seperti ini ya. Tapi kalau saat kita diberikan rezeki yang berlebih, kan kalau ada orang diberikan ujian dengan kesulitan, yang kita bisa sampaikan apa? Sabar ya. Betul nggak? Sabar ya. Tapi kalau ujian itu datangnya kesenangan, ya, Pak Haji dapat, misalnya dapat rewardnya mobil 1. Apa kita bilang, Pak Haji sabar ya? Itu enggak. Padahal itu ujian. Kenapa saat kesulitan kita bilang sabar ya? Tapi kalau saat orang itu dapat ujiannya berupa kenikmatan, tidak kita bilang sabar. Padahal semua bentuk, mau itu kebaikan, kemudahan, kesulitan, keburukan, itu adalah ujian. Kemudian yang keempat, disiapkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari, may yuridillah, man, barang siapa. Berarti siapapun orangnya, ya. Man ismun mausulu ya dulu alal am, yang menunjukkan makna umum, siapa saja orangnya, perempuan, laki-laki, yang biasa saja. Yuridillah bihi khairan,
Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, yusibu minhu, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ujian itu Allah berikan kebaikan untuk kita. Makanya setiap ujian yang datang yang dihadirkan, kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu. Bedanya tipis antara ujian sekolah sama ujian hidup. Ujian sekolah, pelajaran dulu baru ujian. Hidup, ujian hidup, ujian dulu baru pelajaran. Betul nggak? Ya. Kalau dalam hidup ujian dulu datang, habis itu baru ada pelajaran di balik itu. Oh begini, oh begini. Ya, saya pernah merasakan. Waktu saya pulang dari pesantren, saya usaha dagang waktu itu cendol Bandung, Pak. Di depan Yomart. Ya kayak Alfamart, Indomaret ya. 2 bulan perjalanan dagang saya maju. Saat itu, gak lama dari situ, saya memang diajarkan oleh teman saya yang jualan PMP waktu itu. Diajarin membuat cendol Bandung. Setelah perjalanan dagang itu dapat keuntungan bagus ya, meningkat, modal 50.000, dapatnya 200.000. Untungnya berapa? 150.000. Kaliin kalau kita 1 bulan. Kalau untungnya 150.000 per hari. 4.500.000. Ya, sekitar itu. Gak lama kemudian ada orang datang, temannya si orang PMP ini dikenalkan ke saya. Singkat cerita, rumah saya kebetulan kalau yang di Sukabumi itu rumah orang tua punya kontrakan 2 petak di belakangnya. 01 saya isi. Saya isiin buat dia. Saya lihat anaknya 2 masih bayi, balita dan bayi. Saya lihat ke sana kasihan. Ya, dia nggak punya apa-apa. Saat itu saya suruh masuk ke kontrakan saya tanpa harus bayar. Saya minta izin ke kakak saya karena kakak saya yang ngatur. Gak lama Pak, masih ingat saya. Malam bulan Ramadan, saya ingatnya di malam 10 atau keberapa. Saya ngimamin di kampung. Ya, malam itu juga sebelum saya ke masjid, dia pinjam uang 200.000. Ya, gak lama kemudian, besoknya teman saya yang tukang PMP nyamperin, Ustaz, itu kok barang-barang saya nggak ada di kontrakan. Di kontrakannya dia tuh yang dia kita kasih tempat. Ah masa kata saya. Dilihat apa pintunya memang nggak dikunci. Kita masuk ternyata memang nggak ada siapa-siapa. Barangnya habis. Tukang PMP, kompornya segala macam hilang Pak. Dibawa kabur. Gerobak saya punya 2 saat maju usaha, saya beli lagi, ada orang yang membutuhkan, jual, dibawa juga. Kabur. Di situ orang kita lagi usaha maju Pak ya. Saya baru dari pesantren, ngumpulin buat apa tadinya? Buat kawin. Untung ludes, modal pun habis. Ya. Saya cari sampai dapat, sampai ke orang tuanya. Ketemu rumahnya, saya bilang saya mau laporkan polisi, saya mau perkarakan. Silahkan Pak, jangankan ke polisi, dibakar pun silahkan. Orang tuanya bilang gitu. Karena dia sudah tidak menganggap anak. Ya, Allahumma gfir lahu, mudah-mudahan dapat hidayah. Dari situ pas stres saya. Ujian hidup saya tuh sebelum saya ke Tangerang, ya luar biasa. Tapi memang ujian itu saat datangnya ujian kesulitan, bisa nggak kita langsung hari itu lepas ikhlas? Bisa nggak? Ya, nggak bisa langsung, Pak ya. Butuh waktu. Apalagi kesulitan yang kita rasakan. Dulu mungkin Bapak semua saat kita punya harim, ya, punya apa namanya yang bisa kita jadi calon istri, ditembak orang, wah sakit hati kan, nggak bisa ngelupain, saya nggak bisa hidup tanpa dia. Ya. Nah itu ujian kesulitan sampai nggak bisa langsung.
butuh waktu untuk menenangkan, untuk ikhlas, untuk sabar. Akhirnya di situ berjalannya waktu, saya serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Saya bilang dalam hati, mungkin ini bukan jalan saya untuk berikhtiar mengumpulkan materi bahasa. Ada jalan yang Allah siapkan dan itu lebih baik. Nggak lama berselang dari situ, sekitar sebulan, itu saya sudah bisa melupakan sedikit demi sedikit. Saya dibel oleh teman saya yang di Tangerang. Disitulah perjalanan awal mula saya ke Tangerang. Ya, dari kejadian itu Allah ketuk pintu hati teman saya untuk memanggil saya ke Tangerang. Emang ada kerjaan apa, kata saya? Antum cocok. Ini masjid, ada satu masjid di sini yang butuh imam. Antum punya suara, antum juga udah ijazah tentang Al-Quran. Akhirnya nggak lama dari situ saya izin kepada orang tua almarhumah, Allahumma firlah. Akhirnya diizinkan. Setelah diizinkan saya ke sini, ke Tangerang. Barulah Allah perlihatkan sedikit demi sedikit. Gaji saya, Pak, waktu itu di masjid, makanya setiap orang yang minta ke saya itu di masjid, saya selalu mengajukan, karena saya rasakan, saya dari gaji 500.000, Pak. Naik berapa bulan? 750.000. Dari situ saya ngambil motor. 750.000 itu untuk motor setiap bulan. Gajian ke motorin selama 3 tahun. Coba kalau dipikir logika, saya makan dari mana? Dari ujian itulah Allah angkat derajat kita. Makanya yakin setiap ujian itu Allah mempersiapkan yang terbaik. Ya, itu sekilas tentang pengalaman saya dari ujian yang Allah siapkan hadirkan kepada kita. Jadi pesan saya kepada kita semua, ujian itu datang mau baik ataupun buruk. Kesenangan saat ujian datang berupa kesenangan, satu, jangan sombong. Karena bisa jadi mustakbal tadi. Bisa jadi hari ini dapat kesenangan ujiannya nanti. Ujiannya nanti. Yang diuji hari ini, sabar. Allah mengangkat derajatnya, Allah menghapus dosanya, Allah siapkan yang terbaik. Ya. Di saat ini kita dihormati, dimuliakan, itu ujian. Dan karena Allah itu menutup aib kita. Jadi yang dapat kebahagiaan jangan sombong, yang dapat kesulitan pun harus bersabar. Karena itu semuanya dua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada doa yang diwasiatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal yang harus kita istiqomahkan doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, sesungguhnya saya minta pertolongan kepadamu, ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu. Betul ya, kalau ujian yang hadir, kita harus kembalikan kepada Allah, kita harus ingat Allah ya. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah fadl Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadatik, dan baikkanlah ibadahku kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terakhir, saat ujian itu datang kepada kita, baik yang kebaikan maupun kesulitan, keburukan, kita ingat 3 ayat ini. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Nanti Bapak sekalian, rahimakumullah, bisa dibuka, itu menjadi catatan kita. Diingat selalu kalau waktu galau baca ayat ini. Waktu ada ujian, resah, gelisah dan lain sebagainya, lihat ayat ini. Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi perkara yang kita benci, yang kita tidak suka, wa huwa khairul lakum, tapi menurut Allah itu lebih baik. Perkara yang kita benci, yang kita tidak suka, belum tentu
itu buruk untuk kita, bisa jadi itu baik untuk kita menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang menurut kita sukai, kita senangi, wa huwa syarrul lakum. Tapi menurut Allah buruk untuk kita. Ya. Satu itu. Yang kedua surat Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani kepada kita semua, melainkan kita mampu untuk menyelesaikannya. Jadi kalau saat ujian datang, yakin kita mampu menyelesaikannya. Karena setiap ujian pasti ada akhirnya. Betul ya? Film ada episode terakhirnya enggak? Ada. Minum ada habisnya? Ada. Makan ada habisnya. Ya. Hidup pun ada akhirnya kan? Ujian pun ada, akan berakhir. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini kita dapat kesulitan, insya Allah nanti ke depan ada kemudahan. Bukannya setiap tanjakan ada pudunan. Tidak setiap nanjak terus nanjak ya. Tidak setiap ada pudunan terus mundur. Tapi ada tanjakan, ada pudunan. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian tersebut. Ujian di sekolah bukan karena pertanyaannya, tapi karena jawabannya. Betul nggak? Bukan karena pertanyaannya, tapi karena jawabannya. Jawaban itulah sikap kita dalam menghadapi setiap ujian yang Allah berikan. Alladzina idza asabatuhum musibah. Orang-orang yang apabila diberikan musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dapat kebahagiaan, dapat rezeki yang banyak hari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami dari milik Allah, akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersolawat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak sekalian, rahimani rahimakumullah, di setiap ujian yang datang kepada kita, mari kita sikapi dengan baik, karena Allah sudah mempersiapkan tadi. Ya. Allah mengangkat derajat, Allah menghapuskan dosa, Allah mempersiapkan kebaikan, dan tentunya Allah tuliskan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan dari tadabbur Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala bentuk ujian yang Allah hadirkan untuk kita dalam kehidupan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan salawat syifa tibbil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله الموافق إلى أقوم الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.